Di dalam kabin jet pribadi yang melesat di atas Laut Jawa, Arthur, seorang miliarder berusia 45 tahun, merasakan kekosongan yang luar biasa. Angka 50 juta dolar di layar laptopnya hanyalah statistik dingin. Dunia memujinya sebagai malaikat tanpa sayap, tapi Arthur merasa seperti penipu yang tidak pernah merasakan lapar atau penderitaan orang yang ia bantu. Hari itu, ia membuat keputusan gila. Arthur menutup laptopnya, menanggalkan jas Armani mahalnya, dan menggantinya dengan kaos oblong lusuh serta sandal jepit tipis. Ia menyembunyikan kartu kredit tanpa batasnya di dasar tas, hanya menyisakan uang Rp50.000. Tujuannya, 1. Glodok, Jakarta. Ia ingin hidup sebagai gelandangan selama 3 hari untuk mencari sisi kemanusiaan yang hilang. Begitu kaki Arthur menyentuh trotoar Glodok yang panas dan berdebu, realita langsung menamparnya. Ribuan orang berlalu lalang, tapi tak satu pun yang menoleh. Bagi mereka, Arthur hanyalah sampah yang menghalangi jalan. Ia duduk di pinggir selokan yang bau, menghitung menit. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman. Rasa terasing yang begitu dalam membuat pertahanannya runtuh. Sang miliarder itu menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh di aspal panas, kalah oleh rasa sepi. Tiba-tiba sebuah tangan kasar meletakkan sesuatu di hadapannya. Arthur mendongak dan melihat seorang ibu penjual gorengan keliling dengan wajah lelah namun teduh. Namanya Bu Lela. Tanpa jijik, Bu Lela menyodorkan sepotong pisang goreng hangat sambil berkata lembut, "Makan, Mas. Belum sarapan tuh?" "Sing sabar ya, rezeki nggak akan kemana." Arthur ternganga. Ibu itu baru saja memberinya dagangannya, modal hidupnya, kepada orang asing yang bau. Tanpa mengharap imbalan apapun, Bu Lela berlalu begitu saja sambil menjajakan gorengan, meninggalkan Arthur yang memakan pisang itu dengan tangan gemetar. Bagi Arthur, pisang 2.000 perak itu terasa lebih mahal daripada emas batangan. Sore harinya, Arthur pindah ke pinggiran kota tua. Di sana, ia duduk di sebelah Pak Otong, seorang pemulung tua yang sedang menghitung uang receh. Melihat Arthur yang bengong, Pak Otong dengan ramah menawarinya rokok. Arthur menolak halus, lalu mencoba menguji bapak tua itu. Ia mengeluarkan selembar uang $100 Amerika dari saku. Rahasianya uang senilai $1,5 juta dan menyodorkannya pada Pak Otong. "Pak, ini buat Bapak," kata Arthur. Pak Otong mengambil uang itu, menerawangnya, lalu tertawa kecil dan mengembalikannya. "Duit mainan ya, Jang? Gambar kakek-kakek siapa nih? Kagak laku di warung." Arthur bersikeras bahwa uang itu asli dan bernilai jutaan, tapi jawaban Pak Otong justru meruntuhkan logika bisnis Arthur. Pak Otong berkata, "Simpen aja, saya udah cukup hari ini dapat 20.000 buat beli nasi uduk. Kalau saya ambil duit 1 juta itu, nanti saya jadi males mulung besok. Gusti Allah gak suka pemalas." Arthur hancur, uang dolarnya ditolak karena integritas seorang pemulung. Namun, kejutan belum berakhir. Sebelum pergi, Pak Otong justru mengeluarkan uang Rp2.000 yang sangat lecek dari sakunya dan menjejalkannya ke tangan Arthur. "Nih, buat beli minum. Bibir lu kering banget, jangan nolak rezeki," kata Pak Otong, lalu pergi sambil bersiul. Arthur mematung. Di tangan kiri, ia memegang $100 yang tak laku bagi hati yang kaya. Di tangan kanan, ia memegang Rp2.000 yang penuh ketulusan. Ia menangis lagi. Ia sadar, bapak itu memberinya separuh hartanya hari ini, sementara Arthur memberi jutaan dolar tanpa pernah merasa kekurangan. Malam semakin larut. Arthur tidak punya tempat tidur. Ia menggelar kardus bekas di trotoar toko yang sudah tutup. Saat ia mencoba memejamkan mata, 3 sosok kecil mendekatinya. Anak-anak jalanan yang kumal membawa karung plastik. Anak yang paling besar Budi menatap Arthur dan berkata, "Om, jangan tidur di situ. Nanti disiram air sama satpam. Ikut kita aja yuk ke kolong jembatan. Di sana aman, nggak kehujanan." Tangan kecil yang kotor itu terulur padanya. Sebuah undangan tulus menuju dunia yang tak pernah Arthur bayangkan. Dengan hati bergemuruh, sang miliarder menyambut tangan bocah gelandangan itu, melangkah masuk ke dalam kegelapan malam Jakarta untuk pelajaran hidup selanjutnya. Malam itu, Arthur melangkah ragu,
mengikuti 3 punggung kecil yang baru saja menyelamatkannya. Kakinya yang terbiasa memijak karpet tebal hotel bintang 5, kini harus berhati-hati melangkah di jalan setapak becek yang penuh beling dan sampah. Bau anyir air kali menyengat hidung mancungnya, membuatnya ingin muntah. Namun ia menahannya sekuat tenaga demi menghormati tuan rumah barunya. Mereka tiba di kolong jembatan layang. Rumah bagi anak-anak ini hanyalah petak tanah lembab, dengan langit-langit beton yang bergetar setiap kali truk kontainer lewat di atasnya. Budi, anak tertua, dengan cekatan menggelar beberapa lapis kardus tebal di sudut yang agak kering. "Duduk sini, Om. Di kardus lebih anget daripada di tanah," katanya sambil menepuk kasur barunya itu. Arthur duduk dengan canggung. Lalu, momen yang meruntuhkan hatinya terjadi. Budi membuka kantong kresek hitam yang sedari tadi dijaganya seperti harta karun. Isinya bukan mainan atau uang, melainkan 5 potong kulit roti tawar sisa pabrik yang sudah keras dan sedikit berjamur di ujungnya. Tanpa ragu, Budi membagi roti itu. 1 untuk Iwan, 1 untuk Sari si bungsu, 1 untuk dirinya, dan 1 potong yang paling besar justru disodorkan kepada Arthur. "Makan, Om. Keras dikit nggak apa-apa. Diemut aja biar lembek," ujar Budi polos. Arthur menerima roti itu. Di New York, roti seperti ini bahkan tak layak untuk umpan burung di taman. Tapi melihat Sari menggigit bagiannya dengan lahap seolah itu adalah kue tart terlezat, Arthur merasa tenggorokannya tercekat. Mereka hanya punya sedikit sampah, dan mereka memberinya bagian terbesar. Arthur menggigit roti itu, keras dan hambar. Namun saat ia menelannya, ada rasa hangat yang menjalar di dada, rasa penerimaan yang tulus. Tiba-tiba, Sari menyodorkan botol air mineral bekas yang isinya tinggal setengah. Airnya keruh, tutupnya hilang diganti plastik yang diikat karet gelang. "Minum, Om, seret ya?" tanya Sari. Arthur, yang seumur hidup sangat higienis, menatap botol itu. Namun tatapan polos Sari meruntuhkan egonya. Ia memejamkan mata, meneguk air berbau tanah itu, dan tersenyum. "Terima kasih, Sari." Segar sekali. Malam itu, Arthur tidur berhimpitan dengan 3 bocah asing di atas kardus. Suara bising jalanan menjadi nina bobonya. Di saku rahasianya, ada kartu kredit tanpa batas. Tapi malam ini, kekayaan itu tidak berguna. Yang menyelamatkannya dari kegilaan, hanyalah kehangatan bahu kecil Budi yang menempel di lengannya. Arthur sadar, ia tidur di kasur sampah, tapi ia tidak lagi merasa kesepian. Pagi datang bukan dengan kicauan burung, tapi dengan deruk knalpot bajai. Tanpa kopi pagi, tanpa mandi air hangat, Arthur dipaksa menghadapi kenyataan. Budi melemparkan karung goni bekas ke arahnya. "Ayo, Om, keburu siang. Nanti botolnya diambil orang lapak sebelah." Arthur mengikuti mereka menyusuri pinggiran kali yang hitam pekat. Tugas mereka sederhana: memulung sampah plastik. Awalnya, Arthur jijik harus merogoh lumpur bau busuk, tapi melihat Iwan dengan santai melompat mengambil botol sambil berteriak, "Duit itu, Om! 1 botol 50 perak!" Arthur merasa tertampar. Ia membuang gengsinya, menyingsingkan lengan baju, dan mulai memungut sampah demi sampah. Kuku-kuku jarinya yang terawat kini hitam oleh daki. Keringat bercucuran membasahi kaos lusuhnya. 2 jam bekerja keras di bawah terik matahari Jakarta, karung mereka pun penuh. Mereka membawanya ke pengepul barang bekas. Setelah ditimbang, Bapak pengepul menyerahkan 3 lembar uang 2.000-an yang lecek, Rp6.000. Hanya itu harga keringat mereka selama 2 jam. Arthur menatap uang itu dengan nanar. "Cuma segini, Pak?" tanyanya tak percaya. Tapi Budi justru mengambil uang itu dengan wajah ceria. "Lumayan, Om, bisa buat beli sarapan mewah," serunya. Mereka bergegas ke warung gorengan. Rp6.000 ditukar dengan 6 butir gorengan berminyak. Pesta dimulai di pinggir trotoar berdebu. Budi membagi rata 1,5 gorengan untuk setiap orang. Arthur memakan bakwan dingin itu bersama anak-anak yang tertawa, menceritakan kejadian lucu saat Arthur terpeleset di lumpur tadi. Anehnya, bakwan berminyak itu terasa lebih nikmat daripada steak wagyu yang biasa ia makan sendirian. Di tengah tawa itu, Budi tiba-tiba menatap Arthur dengan wajah serius. "Tua sebelum waktunya. Om mending pulang deh.
Di sini nggak enak, kulit Om merah-merah, digigit nyamuk. Om, pasti orang rumahan yang lagi kabur ya? Pertanyaan itu menusuk hati Arthur. Bocah gelandangan ini mengkhawatirkannya. Padahal nasib Budi sendiri jauh lebih tidak pasti. Arthur ingin sekali mengeluarkan dompetnya, menyewa apartemen untuk mereka saat itu juga. Tapi ia ingat, misinya belum selesai. Ia harus merasakan hidup ini sampai tuntas. Dengan mata berkaca-kaca, Arthur menjawab, Om, nggak punya siapa-siapa Budi. Om sendirian. Budi tersenyum, lalu menepuk lutut Arthur. Ya udah, sekarang Om punya kita. Nanti malam kita cari kardus yang lebih tebal ya, biar Om tidurnya enak. Arthur menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh lagi. Di hari kedua ini, ia belajar satu hal penting. Orang miskin memberinya tempat berteduh dan makanan, sementara dunianya yang kaya raya hanya memberinya rasa curiga. Arthur merasa sangat miskin di hadapan kekayaan hati anak-anak ini. Hari ketiga, hari terakhir. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Arthur terbangun di kolong jembatan. Di sampingnya, Budi, Iwan dan Sari masih tertidur pulas, meringkuk di atas kardus, saling mencari kehangatan dalam pelukan saudara senasib. Arthur menatap wajah-wajah lugu itu lama sekali. Ingin rasanya ia membangunkan mereka, memeluk mereka, dan berjanji akan membawa mereka keluar dari lubang kemiskinan ini sekarang juga. Namun, Arthur tahu, jika ia membongkar identitasnya sekarang, ketulusan yang terbangun selama 2 hari ini akan hancur oleh dinding perbedaan status. Dengan hati berat, Arthur bangkit perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya meninggalkan lipatan kertas di samping tangan Budi selembar, catatan kecil bertuliskan, "Terima kasih" yang ia tulis di bungkus rokok bekas. Arthur melangkah keluar dari kolong jembatan, meninggalkan satu-satunya tempat di Jakarta yang membuatnya merasa diterima apa adanya. Langkah kaki Arthur membawanya kembali menyusuri jalanan Glodok yang mulai sibuk. Namun, pandangannya kini berbeda. Gedung-gedung tinggi bukan lagi simbol kemajuan, melainkan benteng yang memisahkan si kaya dari si miskin. Arthur berjalan tanpa tujuan, hingga kakinya berhenti di pinggir kali besar, tempat ia pertama kali bertemu Pak Otong. Dan benar saja, di sana, di bangku beton yang sama, Pak Otong sedang duduk meluruskan kakinya yang bengkak. Di hadapannya, ada sebungkus nasi uduk kecil yang baru dibuka. Melihat Arthur datang dengan wajah kusut dan mata sembab, Pak Otong tidak banyak bertanya. Ia hanya menggeser duduknya, memberi ruang kosong di sebelahnya. "Duduk, Jang? Masih hidup lu?" sapa Pak Otong dengan kekehannya yang khas. Arthur duduk. Ia tidak menjawab. Tenggorokannya terasa tercekat. Pak Otong menatap nasi uduk di tangannya jatah. Makan siangnya yang cuma segenggam, tanpa ragu, tangan tua yang gemetar itu membelah nasi uduk tersebut menjadi 2 bagian. Separuh ia letakkan di kertas minyak, lalu disodorkannya kepada Arthur. "Makan, lu pasti lapar abis begadang," kata Pak Otong. Pertahanan Arthur hancur seketika. 3 hari ini, ia bertemu 3 cermin. Bu Lela memberinya pisang goreng terakhir. Anak-anak kolong jembatan membagi roti kering mereka. Dan kini Pak Otong membagi nasi uduknya yang sedikit. Mereka yang tidak punya apa-apa, justru memberikan segalanya. Sementara Arthur, seumur hidup ia memberi dari kelebihannya, bukan dari kekurangannya. Ia merasa kerdil, ia merasa malu. Arthur menerima nasi itu, tapi tidak memakannya. Tangannya bergetar hebat. Ia meletakkan nasi itu di bangku, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Rasa bersalah itu sudah tidak tertahankan lagi. Arthur merogoh saku tersembunyi di balik kaos lusuhnya. Ia menarik keluar dompet kulit mahalnya yang selama ini ia sembunyikan. Dengan napas memburu, Arthur membuka dompet itu di depan Pak Otong. Ia mengeluarkan gepokan uang dolar Amerika dan sisa uang jutaan rupiah yang ia bawa dari bandara. "Pah!" Suara Arthur pecah. Air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. "Saya bohong, Pak. Saya bukan gelandangan. Saya bukan orang miskin. Saya punya uang, Pak. Saya punya banyak sekali uang." Pak Otong terdiam. Matanya menatap uang-uang kertas itu, lalu beralih menatap wajah Arthur yang hancur karena penyesalan. Tidak ada kemarahan di wajah tua itu, tidak ada keterkejutan yang berlebihan.
Hanya ada senyum tipis yang menyiratkan kebijaksanaan jalanan. "Saya menipu Bapak. Saya menipu Bu Lela. Saya menipu anak-anak." Arthur terisak, menyodorkan semua uang itu ke tangan Pak Otong. "Ambil ini Pak. Tolong ambil semua ini. Ini milik Bapak. Bapak lebih pantas memegangnya daripada saya." "Saya malu Pak." Pak Otong memandang tumpukan uang di tangannya, jumlah yang mungkin cukup untuk membuatnya pensiun memulung seumur hidup. Angin sore berhembus pelan, membawa bau kali dan debu kota. Suasana hening sejenak. Arthur menunggu hukuman, menunggu dimaki, atau menunggu Pak Otong mengambil uang itu dengan rakus. Namun, Pak Otong melakukan hal yang tak terduga. Ia perlahan mengambil satu lembar uang dolar, hanya satu lembar $100, lalu melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke saku kemeja Arthur kembali. Sisanya ia rapikan dan ia letakkan kembali ke tangan Arthur. "Jang." Suara Pak Otong terdengar lembut tapi tegas. "Simpen duit lu? Bapak nggak butuh sebanyak ini. Kalau Bapak ambil semua, nanti Bapak lupa rasanya bersyukur. Nanti Bapak lupa sama teman-teman di sini." Arthur terbelalak. "Tapi Pak..." Pak Otong tersenyum, lalu mengambil kembali nasi uduk yang tadi dibelahnya. "Yang Bapak butuh cuma teman makan. Duit mah nggak bisa nemenin ngobrol. Udah, simpen dompet lu, makan nasinya. Keburu dingin." Di pinggir kali yang kotor itu, seorang miliarder dunia menangis terseduh di samping seorang pemulung tua. Arthur menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Uangnya tidak laku di sini, hatinya lah yang sedang diuji. Dan hari itu, Pak Otong bukan hanya menolak uangnya, tapi juga menyelamatkan jiwanya dari kesombongan yang tersisa. Arthur berjalan menjauh dari pinggiran kali besar dengan langkah berat. Di belakangnya, sosok Pak Otong perlahan mengecil, kembali sibuk dengan kardus-kardusnya, seolah tidak pernah terjadi percakapan yang mengguncang jiwa di antara mereka. Arthur tidak menoleh lagi. Ia takut jika ia menoleh, ia tidak akan sanggup meninggalkan kota ini. Langit Jakarta mulai gelap. Misi 3 hari, Arthur telah usai. Saatnya pulang. Ia berjalan ke jalan raya utama, mengangkat tangannya untuk menyetop taksi. Sebuah taksi menepi, namun sopirnya tidak langsung membuka kunci pintu. Dari balik kaca, sopir itu menatap Arthur dengan curiga, seorang pria kotor, berbau matahari, dan berantakan. Arthur paham tatapan itu. Dengan tenang, ia menempelkan selembar uang Rp100.000 ke kaca jendela. Pintu pun terbuka. "Bandara Soekarno-Hatta, Pak," kata Arthur singkat. Sepanjang perjalanan di jalan tol, Arthur hanya diam menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang lampunya mulai menyala. Dulu, ia melihat gedung-gedung itu sebagai simbol kesuksesan, aset, dan portofolio investasi. Tapi malam ini, ia melihat apa yang ada di baliknya. Ganggang sempit, gerobak gorengan Bu Lela, dan kardus lembab tempat tidur Budi. Jakarta bukan lagi sekadar titik di peta bisnisnya. Jakarta kini adalah wajah-wajah yang memberinya makan saat ia kelaparan. Taksi berhenti di Terminal 3 keberangkatan internasional. Arthur turun. Pemandangan kontras terjadi seketika. Di antara penumpang yang menyeret koper mewah dan berpakaian rapi, Arthur berjalan dengan sandal jepit karetnya yang sudah tipis. Orang-orang menyingkir, menutup hidung, dan berbisik. Petugas keamanan bandara segera menghadangnya di pintu masuk. "Maaf Pak, dilarang mengemis di area ini," tegas petugas itu sambil merentangkan tangan. Arthur berhenti. Ia tidak marah, ia justru tersenyum miris. 3 hari lalu, ia adalah malaikat tanpa sayap. Sekarang, ia hanya pengemis di mata hukum. Tanpa banyak bicara, Arthur merogoh saku tersembunyi di tas kumalnya. Ia mengeluarkan paspor diplomatik Amerika dan kartu hitam Centurion miliknya. Petugas itu terbelalak, wajahnya pucat seketika saat melihat nama yang tertera di paspor Arthur J. Wellington, miliarder, pemilik perusahaan teknologi raksasa. Maafkan saya, Tuan. Silakan lewat," ucap petugas itu terbata-bata, membungkuk hormat. Arthur melangkah masuk. Ia tidak menuju check-in counter biasa, melainkan langsung ke akses jalur cepat, menuju landasan pacu VIP. Di sana, jet pribadinya sudah menunggu. Mesinnya menderu halus, siap membawanya kembali ke New York.
Arthur menaiki tangga pesawat. Di pintu, pramugari pribadinya yang cantik dan wangi menyambut dengan senyum profesional. Meski matanya sempat membelalak kaget melihat penampilan bosnya yang seperti korban bencana. "Selamat datang kembali, Tuan. Kamar mandi sudah disiapkan. Air hangat dan sabun lavender kesukaan Anda?" sapa pramugari itu. Arthur mengangguk bisu. Ia masuk ke kamar mandi pesawat yang berlapis marmer. Ia menatap cermin. Di sana, ia melihat wajah yang lelah, kumis yang berantakan, dan mata yang menyimpan sejuta cerita. Ia menanggalkan kaos oblong lusuh itu, kaos yang menjadi saksi bisu kebaikan Bu Lela dan pelukan anak-anak kolong jembatan. Arthur ingin membuangnya ke tempat sampah, tapi tangannya terhenti. Ia tidak bisa. Kaos itu terlalu berharga. Akhirnya, ia melipat kaos kotor itu rapi-rapi dan memasukkannya ke dalam koper, bersanding dengan jas-jas mahalnya. 1 jam kemudian, pesawat sudah mengudara, meninggalkan lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana. Arthur kini sudah bersih, mengenakan kemeja sutra dan celana bahan yang licin. Ia duduk di kursi kulit favoritnya. Pramugari datang membawakan makan malam. Steak Wagyu, tingkat kematangan medium rare, dengan saus jamur truffle, disajikan di piring porselen emas. "Silakan, Tuan," kata pramugari itu. Arthur menatap daging seharga 5 juta rupiah itu. Aromanya mewah, menggugah selera. Pisau perak sudah ada di tangannya. Namun, saat ia hendak memotong daging itu, ingatannya melayang ke potongan roti kering berjamur milik Budi. Ingatannya kembali ke pisang goreng berminyak Bu Lela. Ingatannya kembali ke nasi uduk, separuh porsi Pak Otong. Tiba-tiba, daging wagyu itu terlihat menjijikan. Arthur merasa mual. Ia merasa bersalah karena bisa makan semewah ini, sementara teman-temannya di bawah sana mungkin sedang menahan lapar demi menghemat 2.000 perak. "Bawa pergi," kata Arthur pelan. "Maaf, Tuan, bawa pergi makanannya," bentak Arthur dengan suara bergetar. "Aku tidak lapar." Pramugari itu buru-buru mengangkat piring tersebut. Bingung melihat bosnya yang biasanya tenang kini menutup wajah dengan kedua tangan. Di ketinggian 40.000 kaki, dalam kemewahan yang sunyi, Arthur menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangisan kesepian. Ini adalah tangisan tekad. Ia tahu ia tidak bisa kembali menjadi Arthur yang dulu. Ia membawa hutang budi yang tidak bisa dibayar dengan uang, tapi harus dibayar dengan tindakan. Malam itu, di atas langit Pasifik, sebuah rencana besar mulai tersusun di kepala Arthur. Rencana yang akan mengubah hidup Bu Lela, Pak Otong, dan anak-anak kolong jembatan selamanya. 1 bulan telah berlalu sejak Arthur meninggalkan Jakarta. Di lantai teratas gedung pencakar langit Manhattan yang dingin, Arthur berdiri menghadap jendela besar, menatap hiruk-pikuk New York. Namun, pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya melayang sejauh 10.000 mil ke sebuah trotoar panas di Glodok, tempat sebagian jiwanya tertinggal. Di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni, seharga mobil sport, tidak ada lagi tumpukan berkas saham atau piala penghargaan bisnis. Yang ada hanyalah sebuah bingkai kaca kecil yang diletakkan di posisi paling terhormat. Di dalam bingkai itu, bukan cek bernilai jutaan dolar, melainkan selembar uang kertas 2.000 rupiah yang sangat lecek dan kumaluang pemberian Pak Otong bagi Arthur. Itu adalah uang paling mahal yang pernah ia miliki, karena dibeli dengan ketulusan yang tak ternilai. Hari ini adalah hari eksekusi. Arthur tidak kembali ke Jakarta secara fisik. Ia ingin menjaga kesucian kenangan itu. Namun, ia mengirimkan tim kepercayaan terbaiknya ke sana, bukan untuk berbisnis, melainkan untuk melunasi hutang rasa. Di Jakarta, matahari sore bersinar hangat, ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerobak gorengan Bu Lela. Ibu tua itu gemetar ketakutan, mengira petugas ketertiban datang untuk menggusurnya. Namun, seorang pria berjas rapi turun, membungkuk sopan, dan menyerahkan sebuah amplop tebal. "Apa ini, Den?" tanya Bu Lela bingung. Tangannya yang berminyak ragu menyentuh amplop bersih itu. "Ini surat kepemilikan ruko di belakang ibu, Bu," jawab pria itu lembut. "Dan ini buku tabungan untuk modal usaha seumur hidup. Semua ini dari seseorang yang pernah ibu beri pisang goreng saat dia kelaparan sebulan lalu. Dia bilang, pisang goreng ibu adalah makanan paling enak di dunia.
Bulela ternganga. Ia mengingat wajah lusuh yang menangis waktu itu. Lututnya lemas. Ia jatuh bersimpuh di trotoar. Menangis sambil memeluk gerobak tuanya. Doa-doanya di sepertiga malam telah dijawab dengan cara yang tak masuk akal. Sementara itu, di kolong jembatan, Budi, Iwan, dan Sari sedang memilah botol plastik ketika rombongan orang berpakaian rapi mendatangi mereka. Anak-anak itu mundur ketakutan, siap lari. Tapi orang-orang itu tersenyum ramah. Mereka tidak membawa pentungan, melainkan membawa tas sekolah baru dan sepatu. Budi, Iwan, Sari, kalian tidak perlu mulung lagi, kata perwakilan Arthur. Om Arthur sudah menyiapkan rumah asuh untuk kalian. Kalian akan sekolah sampai sarjana. Om Arthur bilang, dia rindu tidur di atas kardus bersama kalian, tapi dia lebih ingin melihat kalian tidur di kasur yang empuk. Tangisan pecah di bawah jembatan beton itu. Budi, yang selama ini harus menjadi dewasa sebelum waktunya, akhirnya bisa menangis seperti anak kecil. Ia memeluk adik-adiknya, menyadari bahwa masa depan mereka telah berubah total. Dan terakhir, di pinggir kali besar, Pak Otong sedang duduk melamun menatap air keruh, menikmati rokok kreteknya. Pria utusan Arthur datang dan duduk di sebelahnya, persis seperti yang dilakukan Arthur dulu. Pak Otong, sapa pria itu, ada titipan dari teman Bapak, namanya Arthur. Pak Otong mengernyit, mencoba mengingat nama itu, lalu ia tersenyum lebar saat mengingat si gembel. Oh, si Ujang, gimana kabarnya? Udah dapat kerja dia? Pria itu tersenyum haru. Sudah Pak, dia sukses besar berkat nasihat Bapak. Dia titip ini. Pria itu menyerahkan sebuah dokumen dan kunci rumah sederhana, namun layak di kampung halaman Pak Otong. Dan ini tiket untuk Bapak dan istri berangkat haji tahun ini. Rokok di tangan Pak Otong terjatuh, bibirnya bergetar hebat. Naik haji adalah mimpi mustahil bagi seorang pemulung sepertinya. Dia bilang, lanjut pria itu dengan suara serak menahan tangis. Bapak pernah menolak uang 1 juta karena takut jadi pemalas. Tapi Bapak tidak bisa menolak ini. Karena ini adalah hadiah dari Tuhan lewat tangan Arthur. Untuk orang yang hatinya paling kaya di Jakarta, Pak Otong menutup wajahnya dengan tangan yang kasar dan kapalan. Bahunya terguncang hebat di pinggir kali yang kotor itu. Seorang pemulung tua bersujud syukur. Sementara di New York, Arthur tersenyum lega melihat laporan yang masuk ke ponselnya. Arthur menyentuh bingkai uang 2.000 rupiah di mejanya sekali lagi. Ia sadar, ia tidak menyelamatkan Bulela, Pak Otong, atau anak-anak itu. Merekalah yang menyelamatkannya. Mereka mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki di dalam dompet, melainkan apa yang tersisa di dalam hati saat dompet itu kosong. Misi selesai. Sang malaikat tanpa sayap akhirnya menemukan sayapnya. Kembali bukan dari emas atau permata, melainkan dari doa tulus para penghuni trotoar Glodok. Kaya bukanlah seberapa banyak yang kau punya, tapi seberapa banyak yang kau beri.